Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maisarah dengan NIM 21042027. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi manajemen dan konsep competitive advantage, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem informasi manajemen pertemuan ke-14. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yakni tentang etika pada masyarakat informasi. Yang pertama ada pilihan etis. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Lalu yang kedua ada tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Seterusnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Hal ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, lalu siapa yang bertanggung jawab. Lalu yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban secara hukum adalah fitur sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya, yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku lain, sistem atau organisasi. Lalu ada proses hak. Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum, serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dan yang kedua, pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Next, ada pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti UNCITRAL Model Law on E-Commerce dan UNCITRAL Model Law on E-Signature. Beberapa materi yang diaturnya antara lain, yang pertama pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, dan yang kedua tanda tangan elektronik, dan yang ketiga penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dan yang keempat penyelenggaraan sistem elektronik. Beberapa materi perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang ITE, antara lain yang pertama ada konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Lalu ada akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, penyalahgunaan alat dan perangkat. Kontroversi yang disebabkan beberapa kelemahan pada Undang-Undang ITE, yakninya Undang-undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan bisa menghambat kreativitas dalam berinternet, terutama pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Tujuan Undang-Undang KIP yang pertama menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Lalu ada mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang sah. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang dikecualikan dalam Undang-Undang KIP, yang pertama informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Lalu ada informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Peraturan-peraturan lain terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen, yakninya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama ada pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus kabling. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui email. Baiklah, hanya sekian yang materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.